Guys, lagi viral di mana Prabowo Subianto iaitu Menteri Pertahanan di Indonesia harus membelanjakan alutsista ke atas 500 pesawat tempur dan juga rudal, di mana dianggarkan perbelanjaan dia adalah 1,750 triliun rupiah. Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang baru sahaja menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku juga mengucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe just free guys, just klik. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku tidak dapat membalas jasa kamu semua, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membalas jasa kamu semua. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel khusus militer di mana judul video dia adalah viral. Prabowo harus belanja alutsista 500 pesawat tempur dan juga rudal, penghancur anggaran 1,750 triliun rupiah. Wow. Di mana kalau kita tengok video ini telah pun dipost pada 5 Jun tahun ini, tahun 2021. Di mana video ini berdurasi dalam 8.59 minit. Jom apa-apa pun kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung video nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan video kita pada hari ini. Jom guys. Sudah ada gambar-gambarannya, strategi-strateginya. Ya, strateginya misalnya saya sampaikan saja. Misalnya bagaimana kita membeli punya Rusia. Tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Oke, kalaupun yang disampaikan tadi beliau itu betul, Indonesia ya kan? siap borong alutsista 1,75 triliun. Wow. 2,5 tahun jadi utuh. Nggak mungkin Menhan menyembunyikan. Mana cerita menyembunyikan? Karena tidak ada niat kata kita mengambil keuntungan situ, nggak ada. Yang niatnya itu adalah bagaimana kita ini mampu memiliki kemampuan personel yang bagus, mampu menjaga kepentingan nasional kita, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, keselamatan negara itu. Prabowo mengaku telah menjelaskan isu rencana pemenuhan alat peralatan dan keamanan yang anggarannya disebut mencapai 1.700 triliun rupiah. Rencana ini masih kita godok, sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting. Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal, sangat mahal. Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto berencana melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista TNI dengan menggunakan utang luar negeri. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen rancangan peraturan Presiden Perpres. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus tahun 2020 sampai 2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar 1,7 kuadriliun. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang. Lantaran senjata apakah yang... Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan peremajaan alutsista akan disingkat sampai tahun 2024. Nah, lantaran senjata apakah yang akan dibeli oleh Menteri Pertahanan atau Indonesia? Simak video ini. Jelas banyak. Indonesia saat ini sangat membutuhkan peremajaan senjata baru. Dikarenakan senjata yang dimiliki Indonesia banyak yang tua. Contoh saja pesawat tempur. Indonesia memiliki pesawat tempur F-16 dari Amerika sebanyak 33 unit. Namun, yang bisa beroperasi hanya 16 unit saja. Dan dari 16 unit itu, sekitar 11 unit saja yang full amunisi, dan ini juga jarak tempuhnya hanya sampai 25 km saja. Dari 33 itu hanya 16 yang bisa beroperasi. Nah, jika dibandingkan dengan pesawat tempur tetangga kita seperti Malaysia dan negara Singapura,
Negara Singapura pesawat tempurnya rata-rata memiliki jarak tempuh hingga 140 km full amunisi. Negara besar seperti Indonesia harus kuat seperti negara China dan Rusia. Namun hal ini tidak akan bisa terjadi karena Indonesia belum full menguasai pembuatan teknologi tempur seperti Rusia dan China. Jika Indonesia masih mengandalkan alutsista dari negara lain, maka dari itu Indonesia belum bisa dikatakan macan Asia. Namun kuatnya negara dan lemahnya itu tergantung oleh orang yang di dalamnya. Namun perlu digarisbawahi, kuatnya negara tidak harus semata dengan berapa banyaknya alutsista yang dimiliki. Namun kuatnya negara adalah seberapa jujurnya dan seberapa ikhlasnya dan berapa tegasnya untuk membangun Indonesia lebih maju. Itulah negara yang kuat dan disegani oleh dunia. Namun alutsista tetaplah sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Suatu negara pasti ingin memiliki persenjataan tempur yang modern dan canggih demi keamanan negara dan keamanan para prajurit dalam operasi atau latihan tempur. Lantas alutsista apa yang akan dibeli oleh Menteri Pertahanan Prabowo? Sudah pasti pesawat tempur lah. Entah itu membeli dari Rusia atau sekutu Amerika yaitu Prancis dan lainnya, kita lihat saja tahun depan. Indonesia saat ini memang membutuhkan penguatan atau permajaan kekuatan angkatan udara. Kekuatan udara khusus pesawat tempurnya, Indonesia bisa dibilang kalah jumlah oleh negara kecil yaitu negara Singapura. Negara Singapura memiliki pesawat tempur sebanyak 100 unit. Dan negara sebesar Indonesia ini hanya memiliki pesawat atau jet tempur sebanyak 44 unit saja. Nah, kekuatan pesawat tempur Indonesia memang berada di bawah negara Singapura. Khusus pesawat tempurnya, Indonesia menempati posisi di 40 terkuat di dunia. Dan pesawat tempur Singapura menempati posisi di nomor 22 terkuat di dunia. Ini soal kekuatan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia dan Singapura. Di dunia ini siapa yang terkuat, maka dia akan berkuasa. Maka dari itu, jangan segan-segan untuk memperkuat pertahanan negara. Pesawat tempur memanglah sangat-sangat penting bagi suatu negara. Pesawat tempur merupakan kekuatan udara pertama karena dapat digunakan terutama dalam pertempuran udara untuk menyerang pesawat lain hingga menyerang objek di darat. Di sisi lain terdapat juga pesawat tempur yang khusus untuk menyerang target yang berada di darat. Maka dari itu pesawat tempur sangat-sangatlah dibutuhkan. Apalagi negara Indonesia sangat-sangat luas dan besar. Indonesia setidaknya harus memiliki 500 unit pesawat tempur. Karena melihat luasnya negara Indonesia. Dan harus dibekali dengan rudal-rudal pertahanan udara yaitu seperti S-400. Yes, betul guys. Suatu negara pasti ingin memiliki payung udara yang mumpuni seperti S-300, S-400, dan S-500. Namun kebanyakan memilih tidak memilikinya karena anggaran tidak memadai. Sedangkan alutsista Indonesia masih banyak yang perlu diganti yang baru seperti pesawat tempur dan penambahan kapal selam hingga sampai 12 unit dan juga banyak penambahan alutsista atau persenjataan lainnya. Maka dari itu untuk sistem pertahanan udara seperti S-500 atau S-300 itu tidak akan mungkin dimiliki oleh Indonesia karena pasti akan banyak ancaman dari negara Amerika. Dan pastinya anggaran pertahanan tidak akan cukup untuk belanja rudal S-400 atau S-500 karena masih banyak yang lebih dibutuhkan daripada senjata S-500 tersebut. Indonesia adalah negara maritim identik memiliki banyak kapal perang. Maka sangat-sangat perlu diperbanyak kapal tempur yang mumpuni seperti kapal selam. Indonesia saat ini memiliki kapal selam sebanyak 4 unit saja. Sebelumnya Indonesia memiliki 5 unit. Namun yang satu tenggelam di lautan Bali yaitu Nanggala 402. Secara tidak langsung kekuatan alutsista angkatan laut berkurang. Jika dibandingkan dengan Singapura, tetangga kita, mungkin saat ini kapal selam Indonesia masih kalah dengan negara Singapura. Karena Singapura memiliki 4 kapal selam juga. Negara sekecil ini sudah memiliki 3-4 kapal selam dengan teknologi yang digadang-gadang canggih dan modern. Negara sekecil ini bayangkan
Singapura memiliki 196 tank tempur dan 2.860 kendaraan tempur baja, 204 artileri, 48 artileri gerak, dan 18 roket artileri. Untuk Angkatan Udara, Singapura memiliki 273 alutsista, yang di antaranya terdiri dari 84 helikopter, 100 pesawat multiperan yaitu pesawat tempur, 27 pesawat tempur baik darat udara. Dengan negara kecil ini, kekuatan militernya bisa dibilang sangat-sangat kuat. Banyak negara kecil di dunia, tetapi kekuatan militernya tidak sekuat negara Singapura. Namun secara global firepower, negara Singapura mendapati posisi ke-40, sedangkan negara Indonesia berada di posisi 16 terkuat di dunia. Guys, kalau kita tengok video tadi, kenapa Kemenham, iaitu Kementerian Pertahanan di Indonesia, membelanjakan sehingga dianggarkan dalam 1,750 trilion rupiah. Dan kalau kita tengok yang kita ni, yang bukan dalam bidang ketenteraan, kalau kita tengok 1,750 trilion rupiah ni merupakan satu anggaran yang memang cukup besar. Kita akan mempersoalkan kenapa harus membelanjakan sampai begitu besar hanya untuk membangunkan ataupun untuk membelanjakan alutsista. Tapi selepas sahaja kita menonton video ini, barulah kita terfikir ataupun terbuka minda kita, rupanya betul cakap Probo Subianto. Alutsista yang ada di Indonesia sekarang memang ada, digunakan oleh TNI, Angkatan Laut, Darat dan juga Udara. Tetapi kebanyakan alutsista yang ada di Indonesia boleh dikatakan alutsista yang sudah berusia, yang sudah memakan usia ataupun yang sudah terlalu lama untuk digunakan. Dan sudah sampai masanya untuk pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk mengupdate ataupun untuk menggantikan alutsista yang lama dan digantikan yang baru. Kalau kita tengok sebenarnya TNI di Indonesia terbagi kepada TNI Angkatan Laut, Darat dan juga Udara. Jadi Kementerian Pertahanan di Indonesia fokus kepada semua TNI yang berada di Indonesia. Jadi secara kesimpulan dia memerlukan perbelanjaan yang memang cukup besar untuk membeli alutsista untuk menampung TNI Angkatan Laut, Darat dan juga Udara untuk digunakan semasa latihan ataupun semasa peperangan. Dan kita semua pun sedia maklum bahawa alutsista pada zaman sekarang semua yang digunakan adalah yang berteknologi tinggi, yang menggunakan sistem yang serba canggih. Dan seharusnya alutsista itu bukanlah murah, dan alutsista itu adalah berharga yang lebih mahal, bukan yang hanya beberapa ratus ribu, tetapi dia tidak mustahil satu alutsista itu sahaja boleh mencapai dalam jutaan rupiah. Contoh terdekat kalau kita tengok, Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang terbesar di dunia. Dan kalau kita tengok sekarang, Indonesia fokus kepada kawasan perairan yang berada di Indonesia. Jadi pada masa kini Indonesia memiliki 4 kapal selam dan satu telah mengalami satu kejadian yang tidak disangka-sangka, iaitu kapal Nganglah 402 yang telah tenggelam pada baru-baru ini. Dan pada masa kini pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia ingin mengganti balik kapal yang telah tenggelam itu. Aku yakin dan percaya pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia akan menggantikan kapal selam yang baru, dan ini juga akan memakan belanja yang besar untuk TNI Angkatan Laut memiliki satu kapal selam yang baru yang serba canggih dan juga berteknologi. Tidak mustahillah kenapa perbelanjaan dianggarkan boleh mencapai sehingga 1,750 trilion rupiah. Tidak mustahil guys. Itu adalah, walaupun perbelanjaan itu adalah yang besar, tetapi itu adalah untuk satu jangka masa yang panjang untuk digunakan di Indonesia sendiri, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sendiri guys. Untuk hari ini itu sahaja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir sekali, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.